Halo DVL Warriors dan DVL Friends, semangat pagi! Kembali lagi di podcast inspiratif untuk ngobrol-ngobrol seru dan asik seputar tren yang sedang ada di Daria Varia, yaitu Daria Talk. Oke, DVL Warriors dan DVL Friends, perkenalkan aku Natasha dari Divisi Human Resource Development, dan di sini aku akan memandu podcast hari ini gitu ya. Nah, kita pastinya sudah punya narasumber-narasumber yang kompeten dan relevan gitu ya, dan pastinya relate dengan topik yang akan kita bahas. Mungkin kalau di episode sebelumnya kita sudah bahas tentang paddle. Nah, hari ini kita akan membahas terkait sesuatu yang berbeda tapi pastinya nggak kalah seru. Oke, nah sebelum kita mulai, aku ada satu pertanyaan nih. Apakah DVL Warriors dan DVL Friends sudah pernah dengar istilah work-life balance gitu ya? Mungkin kalau ini juga sering didengar kalau misalnya generasi Z gitu ya, senengnya work-life balance, harus healing gitu. Nah, tapi hari ini kita tidak akan membahas tentang work-life balance. Kita akan bahas tentang sesuatu yang lebih menarik lagi nih, yaitu tentang work-learn balance gitu. Nah, sebetulnya apa sih maksudnya nih dari work-learn balance gitu? Tapi mungkin kalau kita dengar tentang belajar gitu ya, itu kita langsung otomatis terpikirkan sesuatu yang formal banget nih atau berat banget gitu ya, dimana kita harus duduk gitu ya di sebuah bangku, kita di meja belajar gitu ya, membuka buku atau artikel jurnal gitu ya. Tapi sebenarnya belajar tuh memang harus seformal itukah, atau sebetulnya ada lagi cara-cara lain untuk belajar yang tetap asik tapi itu juga menambah pengetahuan kita? Dan tahukah DVL Warriors dan DVL Friends bahwa belajar itu tidak hanya terbatas waktu kita sekolah nih, atau misalnya kita menempuh pendidikan S1, S2 gitu. Enggak, tapi sebetulnya belajar itu bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja situasinya gitu. Nah, ini mungkin yang nanti kita akan perkenalkan juga nih, istilahnya disebut dengan lifelong learning gitu. Nah, mungkin tanpa berbasa-basi lagi gitu ya, aku mau mengenalkan nih narasumber atau bintang tamu pertama kita gitu ya untuk di podcast Daria Talk episode kali ini. Nah, untuk itu aku mengundang Bapak Dandan Darmawan atau Pak Dandan selaku HR Operating Director dari PT Daria Varia Laboratoria. Semangat pagi Pak Dandan. Semangat pagi Mbak Natasha. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah luar biasa, fantastis, yes. Wah, semangat banget ya Pak. Baik, oke. Nah Pak Dandan mungkin kalau di VL Warriors udah tahu semua ya siapa Pak Dandan. Tapi mungkin untuk bisa jadi ada yang belum tahu juga sih sebetulnya ya, atau untuk DVL Friends lainnya, bolehkah Pak memperkenalkan diri dulu, silahkan. Baik, hai DVL Warriors and DVL Friends. Saya dengan Dandan dari HR PT Daria Varia. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada pagi hari ini bisa memberikan informasi tambahan buat kita semua. Oke, baik. Nah mungkin tadi Bapak bilang pagi, tapi kalau misalnya nontonnya siang, sore atau malam nggak apa-apa ya Pak? Tetap harus semangat. Semangat pagi ya Pak ya. Oke Pak Dandan, mungkin tadi kan saya sudah sedikit bahas gitu ya terkait dengan belajar gitu. Nah belajar tuh apakah iya belajar itu memang hanya duduk di kursi gitu ya, ada mejanya, kemudian kita ada gurunya gitu ya, kita baca textbook atau artikel jurnal. Tapi sebenarnya kalau menurut pendapat Bapak sendiri gitu ya, pendapat Bapak pribadi, sebenarnya seperti apa sih peran belajar di dunia kerja gitu ya, dan apa sih tadi kan kita sempat bahas lifelong learning gitu ya Pak. Kalau dari perspektif Bapak sendiri sebetulnya seperti apa sih Pak? Oke, baik, terima kasih Mbak Natasha. Jadi mungkin sebelum saya menjawab pertanyaan Mbak Natasha, mungkin saya mengajak kita semua gitu ya untuk coba kita lihat bahwa apa yang kita pelajari itu mungkin tidak terlepas dari situasi yang terjadi gitu ya. Jadi pasti pelajaran itu datang karena ada sesuatu yang ingin kita pelajari pasti gitu ya. Nah, triggernya apa yang kita pelajari? Salah satu yang paling dominan adalah faktor eksternal. Jadi seperti kita ketahui bahwa dalam waktu 5 tahun terakhir gitu ya, kita mengalami fase perubahan yang cukup besar gitu ya dari masa COVID. Itu merupakan sebuah contoh betapa sebuah kondisi eksternal itu bisa banyak merubah situasi yang ada. Dari mulai cara kita berhubungan,
dengan orang lain, berkomunikasi dengan orang lain, cara kita melakukan berbagai hal yang tadinya kita melakukan secara manual, sekarang digitalisasi gitu. Jadi cukup banyak hal-hal lain yang membuat kita jadi terpaksa harus beradaptasi gitu ya. Nah, proses adaptasi itu mungkin dulu juga kita sering mendengar gitu ya, bahwa ada istilah VUCA gitu ya. VUCA itu sesuatu yang dulu kita dengar, tapi kalau kita menjalaninya kita tahu bahwa itu bukan sesuatu yang mudah gitu ya. Oh, VUCA itu nanti akan terjadi karena begini dan seterusnya. Tapi begitu kita mengalaminya, fase COVID misalkan, tidak mudah kita beradaptasi gitu, di mana kita dipaksa gitu ya untuk familiar dengan gadget yang tadinya tidak familiar dengan gadget gitu ya. Ada hal seperti itu. Nah, artinya apa? Kondisi-kondisi itu memaksa kita untuk belajar. Dan itu juga akan ada implikasinya terkait dengan kondisi di kantor atau di pekerjaan juga gitu ya. Cara kita meeting, kayak contoh misalkan zaman sebelum COVID gitu ya, extension itu sering kita pakai gitu ya. Sekarang jarang kita pakai extension, dikit-dikit kita MS Team meeting atau Zoom call meeting gitu ya. Itu proses perubahan. Mau nggak mau kita jadi belajar gitu ya. Kemudian dulu mengenai cara kita berbicara dengan lawan bicara pada saat telepon, dengan kita berbicara dengan lawan bicara lewat video call, itu juga mungkin akan berbeda gitu. Jadi itu hal-hal simpel, apalagi dengan ilmu-ilmu baru yang pastinya juga mengenai bicara marketing, otomatis market landscape berubah, customer landscape berubah gitu ya. Kemudian bicara mengenai teknologi IT gitu, ICS gitu, itu juga pasti banyak mengalami perubahan. Kemudian bidang-bidang industri juga mengalami fase perubahan. Jadi kalau kita tidak beradaptasi dengan baik, tidak belajar dengan baik, tentu saja kita akan tertinggal. Nah, cuma sekarang orang bilang, Pak, kalau belajar itu kayaknya udah berat gitu ya. Kita udah pasti belajar itu udah bebannya udah kayaknya gimana gitu ya. Nah, yang perlu kita sadari adalah kadang-kadang belajar itu tidak mesti dilakukan dengan cara formal gitu. Yang mungkin selama ini saya lakukan, misalkan ada dua hal belajar itu bisa dilakukan. Observe and share gitu ya. Nah, karena pada prinsipnya ketika kita belajar buku gitu ya, belajar lewat pelajaran di sekolah, itu kita mengobserve pengalaman-pengalaman orang yang dituangkan dalam bentuk buku, pemahaman-pemahaman orang dalam bentuk buku, itu observasi sebetulnya. Nah, ada juga orang yang punya learning traits yang berbeda gitu ya. Jadi orang yang mungkin senang mendengarkan. Nah, saya mungkin setelah kuliah lebih banyak learning saya itu adalah dengan melihat dan mendengar gitu. Dengan cara apa? Dengan berdiskusi, kemudian orang sharing, ilmu-ilmu itu banyak yang kita dapatkan. Mengobserve juga misalkan tidak mesti lewat jalur formal, lewat TikTok misalkan, kayak tadi tren mengenai AI gitu ya. Saya banyak dapat ilmu baru tentang AI, itu dari TikTok gitu ya, dari sharing-sharing teman-teman gitu ya. Jadi dengan scroll, oh ternyata nih kalau mau mengolah gambar pakai ini, kalau mau bikin website pakai ini, kalau mau bikin menanyakan berbagai hal pakai ini, dan seterusnya. Jadi banyak ilmu baru dan informasi baru, contoh hal kecil gitu ya. Nah, artinya apa? Observasi itu bisa dilakukan bukan hanya lewat learning yang sifatnya formal. Nah, kemudian kedua, sharing. Sharing juga sama dengan kita berdiskusi. Kita mungkin seakan-akan hanya bercerita atau membagikan ilmu yang kita tahu gitu ya. Tapi jangan salah, dengan kita berbagi, orang lain bertanya, ilmu kita juga semakin berkembang. Karena pertanyaan itu bisa jadi membuka wawasan terkait dengan pemahaman kita juga, memperkuat gitu. Jadi learning tidak mesti harus dengan membaca buku. Learning bisa dilakukan dengan melakukan observasi terhadap banyak hal. Bisa secara visual, bisa secara audio gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi proses pembelajaran di kantor juga sama. Kalau kita bicara bisnis gitu ya, kenapa sih kita harus belajar terus gitu ya di dunia kerja? Sudah pasti, landscape tadi misalkan customer landscape berubah, cara kita menjalankan bisnis harus berubah, cara marketing landscape-nya juga berubah, strateginya juga harus berubah. Nah, untuk bisa berubah kita harus tahu how-nya. Untuk tahu how-nya kita harus tahu what-nya gitu. Nah, untuk bisa tahu what-nya, maka kita harus belajar. Belum tentu kita harus belajar mengenai hal itu secara inisiatif sendiri gitu ya, tapi kita juga dengan berdiskusi, berbagi, kemudian networking itu juga dari cerita-cerita teman, kolega gitu, itu bisa menambah informasi yang kita dapatkan dan kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke Pak, berarti tadi kalau saya bisa wrap up gitu ya, kalau misalnya kita belajar itu memang nggak harus formal gitu ya Pak, nggak harus misalnya ikut training gitu kemana gitu. Tapi sebenarnya belajar itu bisa kita lakukan di kehidupan keseharian kita gitu ya Pak, dengan tadi observe dan share. Dan pastinya juga mungkin utamanya juga karena kita harus selalu beradaptasi ya Pak, zaman selalu berubah, bahkan nggak hanya bisnis itu berubah, tapi juga cara orang belajar bisa berubah gitu ya Pak ya. Tadi juga menarik Bapak bilang bisa dari TikTok gitu, belajar tentang AI. Mungkin ini pelajaran untuk kita semua ya, untuk tidak hanya statue gitu kalau di TikTok gitu ya. TikTok digunakan untuk hal-hal bermanfaat seperti Pak Dandan gitu. Oke, kemudian nih Pak, kalau sebagai pengalaman Bapak gitu ya, berdasarkan pengalaman
Bapak sebagai HR Director gitu ya, pasti waktu Bapak kan sangat padat. Kita juga di HRD mungkin tahu ya seberapa padat waktu Bapak gitu. Nah, tapi gimana sih Pak dari kesibukan sehari-hari gitu ya Pak, bagaimana cara Bapak untuk tetap selalu bisa belajar gitu ya, atau misalnya ya tadi mungkin observe and share gitu ya. Kalau dari pengalaman Bapak seperti apa Pak? Oke, baik. Jadi satu hal yang kita harus ingat gitu ya, bahwa kita bekerja gitu ya, kita juga nggak pingin hanya stuck gitu ya di satu titik gitu ya, dengan ilmu yang kita miliki, dengan pengetahuan yang kita miliki. Kita juga pengen karir kita juga berkembang, kita juga pengen diri kita juga berkembang gitu ya. Jadi itu awalnya gitu ya. Jadi contoh mungkin saya boleh share sedikit gitu ya, pengalaman pribadi. Saya kebetulan lulusan teknik elektro, tapi terus kemudian sekarang berkarir di bidang HRD gitu atau HR gitu ya. Itu juga orang bilang kok bisa gitu ya. Nah, karena itu tadi, we'll never know when the opportunity will come gitu ya. But when the opportunity does come, you have to be ready. We have to be ready. Jadi artinya apa? Kita tidak bisa menunggu gitu ya. Yang kita lakukan adalah kita harus bisa mencari cara untuk tetap mengembangkan diri. Kalau di dalam teori pengembangan diri kan ada 70 20 10 ya istilahnya gitu ya. Bisa lewat experiential learning, bisa lewat formal learning, bisa lewat social learning gitu. 70-nya adalah experiential learning, 20-nya adalah social learning, kemudian 10-nya adalah formal learning. Jadi learning itu bisa didapatkan dari banyak hal gitu. Kita mengerjakan tugas yang belum pernah kita lakukan pun itu juga merupakan sebuah learning gitu. Kita mendapatkan assignment baru, target-target baru, itu pun juga merupakan proses learning gitu ya. Kemudian kita berdiskusi dengan teman, dengan atasan gitu ya, dengan even dengan customer, itu pun merupakan proses learning. Kita menonton, belajar, melihat e-learning gitu ya, konten-konten e-learning, video, itu juga merupakan proses learning, bisa dimasukkan ke dalam formal learning. Jadi learning channel itu bisa macam-macam. Nah, jadi artinya apa? Yang pasti gitu ya, kita harus tahu dulu kita maunya apa gitu. Jadi jangan sampai kita nggak tahu kita maunya apa. Tapi kita maunya apapun juga bukan berarti terus kita menutup diri dari apa yang nantinya akan kita hadapi. Jadi satu, kita harus tentukan dulu kita maunya apa. Nah, karena maunya apa itu akan menentukan kita akan belajar apa. Tapi along the way, kita juga jangan menutup pintu terhadap semua learning yang kita hadapi sepanjang jalan. Gitu. Nah, kenapa? Karena tadi saya cerita, saya lulusan teknik elektro. Tiba-tiba kok bisa jadi berkarir di bidang HR gitu ya. Nah, karena itu tadi, segala sesuatu gitu ya, di mana saya diberikan tugas pada saat itu, ya saya coba maksimalkan gitu. Jadi saya tidak mau tugas itu, ini kerjain ya udah saya kerjain, enggak. Saya termasuk orang yang cerewet gitu ya, pada saat dulu zaman-zaman saya belajar dulu. Ditanya kerjaan A, saya tanya kenapa, mau ngapain, reasonnya apa, hubungannya dengan apa gitu. Jadi saya harus mengerti dulu problemnya itu sampai, oh ya, untuk itu makanya perlu diselesaikan dengan cara seperti ini. Nah, dengan kita bertanya apa, kenapa, bagaimana, itu kita mendapatkan informasi baru gitu ya. Nah, jadi artinya itu juga sama pada saat dulu, zaman cerita saya dulu, di balik kesibukan assignment saya waktu di awal-awal sebagai konsultan, saya banyak mendapatkan penugasan di HR gitu ya. Tugas-tugas untuk membantu HR. Saya banyak bertanya tentang proses-proses di HR. Akhirnya kemudian ada kesempatan di mana tiba-tiba saya diberi kesempatan untuk berkarir di HR ya, at that time I already have the knowledge in HR gitu ya, untuk bisa menyambut opportunity itu. Jadi demikian pula sekarang, itu tidak tertutup pada saat itu. Sekarang pun juga sama. Kita tidak pernah tahu when that opportunity come or what kind of opportunity will come. But any opportunity to learn, we have to optimize it gitu. Jadi sepanjang ada kesempatan belajar apapun itu, pelajarilah. Karena ilmu itu tidak akan usang. Dan ilmu itu tidak akan menjadi suatu barang yang tidak bermanfaat. Cuma kita tidak tahu kapan itu akan diimplementasikan, kapan itu akan memberikan manfaat buat kita. Gitu. Oke Pak, ya menarik ya. Tadi kan Bapak juga bilang ya, kalau Bapak sebetulnya kuliahnya pun dulu nggak berhubungan sama HRD gitu ya. Bukan psikologi atau sumber daya manusia gitu ya. Mungkin kalau orang-orang lihat, Bapak harusnya bekerjanya bersama kabel gitu ya. Tapi Bapak malah di sini gitu, jadi HR director gitu ya. Tapi menarik juga sih Pak, saya mungkin setuju juga ya tadi yang Bapak bilang, belajar itu apapun situasinya, kalau kita ada kesempatan untuk belajar tuh kita harus embrace gitu ya Pak, kita ambil gitu kesempatannya. Dan kita juga mungkin belajar itu nggak hanya sekedar misalkan, oh saya saat ini bagian rekrutmen gitu misalnya, kemudian ya udah saya hanya belajar rekrutmen aja gitu. Tapi banyak lagi hal-hal di luar sana yang mungkin kita lihatnya juga, ini kok kayaknya nggak penting ya, atau apa maksudnya belum
belum tren nih saat ini, tapi itu bisa aja kita jadi apa ya, jadi kompetensi kita atau kayak skill yang kita punya di masa depan yang kita belum tahu, belum ada kesempatannya saat ini gitu ya Pak. Oke, tapi pernah nggak sih Pak, kan mungkin Bapak juga berkarir sudah lama gitu ya. Pernah nggak sih Pak ada momen-momen di mana, aduh kayaknya lagi males deh atau lelah gitu, kenapa kita harus belajar terus misalnya kayak mungkin kalau orang-orang zaman sekarang bilangnya kayak demotivasi gitu ya Pak ya, atau tantangan-tantangan tersendiri. Pernah nggak sih Bapak berada di poin kayak aduh males banget belajar gitu? Ya, baik. Kalau menurut saya tergantung nih, tergantung kondisinya. Jadi kalau dibilang pernah pasti pernah, tapi kembalikan kepada esensinya. Saya sering menyatakan pada diri saya itu bahwa kita itu sebagai pelajar kehidupan gitu, as a student of life. Kita di sini belajar gitu ya. Nggak akan ada waktu di mana kita tidak belajar, even until the end of our life gitu. Selalu akan ada hal-hal yang kita bisa pelajari. Tapi kalau kita bicara misalkan jenuh gitu ya, mempelajari dengan satu metode tertentu, itu mungkin, yang tadi saya bilang, tergantung mindsetnya. Oh, saya malah lagi capek nih baca buku, udah baca buku, terus kemudian besok baca buku lagi. Ya udah, tidak perlu kita memaksakan dengan satu metode pembelajaran tertentu. Kembali lagi tadi, karena learning bisa didapatkan dengan channel yang berbeda-beda gitu ya. Nah, tapi sepanjang kita punya belief bahwa we are here to learn gitu ya, atau misalkan bahwa tidak ada hari yang kita lalui tanpa pelajaran, maka pembelajaran atau learning itu akan menjadi sesuatu hal yang akan kita alami sehari-hari, sesuatu hal yang unavoidable. Nah, the question is whether or not we want to take advantage of that. Karena opportunity to learn itu bisa datang dari kapanpun, at any time, gitu, anywhere, gitu ya, dengan siapapun kita berinteraksi dalam kondisi apapun itu kita bisa terjadi. Jadi tinggal masalahnya, do we want to use that opportunity or not? Jadi mungkin kalau tadi pertanyaan Mbak Tasya, pernah nggak lelah? Mungkin terhadap satu metode pembelajaran itu bisa jadi. Misalkan kita belajar, oh saya belajar e-learning, gitu ya, zaman-zaman LinkedIn Learning itu kan booming gitu ya, LinkedIn Learning, wah LinkedIn Learning, terus LinkedIn Learning lagi, LinkedIn Learning lagi. Nah mungkin bisa jadi kita akan merasa bosan dan jenuh dengan satu metode pembelajaran yang sama. Tapi kembali lagi, learning is not just can be conducted through one ways of learning gitu. Kita bisa banyak hal tadi. Bahkan dengan berdiskusi, ngobrol gitu ya dengan siapapun tadi, dengan anak-anak yang lebih muda, dengan orang-orang yang lebih berpengalaman, dengan senior-senior. Bahkan tidak banyak, saya bahkan kadang-kadang ya ngobrol dengan tukang gorengan aja saya banyak dapat ilmu. Kayak contoh misalnya dengan gorengan orang tukang goreng tahu crispy aja, saya bisa tahu tuh, Pak gimana sih caranya bikin tahu crispy? Oh ternyata harus begini-begini. Saya tahu cara bikin, contoh dengan tukang goreng ayam crispy gitu ya, kayak apa ala-ala fried chicken gitu juga, itu dapat. Walau kita sambil beli sambil ngobrol ya. Itu contoh, maksudnya hal simpel. Jadi oh ada ilmu baru yang kita bisa terapkan. Terus ngobrol dengan tukang, kalau dulu di daerah itu ada tukang beca gitu. Saya kadang-kadang suka ngobrol sama tukang beca. Kita bisa belajar banyak hal ya tentang kalau ini agak berat sih, tentang esensi kehidupan gitu. Ya. itu tapi bisa dengan caranya, dengan keluguannya. Banyak hal yang kita bisa pelajari dan kembali lagi kita bisa belajar dari pengalaman orang. Itu contoh ya, yang kita tidak pernah tahu sambil kita jalan, naik ojek, ngobrol dengan tukang driver online, atau pada saat kita naik kendaraan online juga dengan kendaraan online, itu kan kadang-kadang driver juga suka cerita kan, suka cerita, suka tanya-tanya. Ya kita juga nanya-nanya gitu, jangan cuma kita ditanya gitu, kita ngobrol, kita bisa banyak belajar tentang banyak hal. Oke Pak, nah mungkin selanjutnya nih Pak, kalau tadi kan Bapak sebagai pribadi gitu ya. Nah kalau misalnya kita bahas lebih ke Daria Varianya nih ya Pak, kalau dari sisi HRD-nya gitu, sebagai HR Director gitu ya, mungkin Bapak boleh share juga nih sebetulnya apa sih strategi Daria Varia untuk selalu mementingkan atau mengedepankan gitu ya pengembangan karyawan, supaya tadi yang seperti kita sebutkan juga karyawan tuh bisa menerapkan lifelong learning loh di kehidupan mereka di kantor gitu. Jadi nggak cuman, mungkin kan kadang juga orang-orang yang berpikir kerja tuh ya memang kerja terus ya seperti Bapak bilang tadi, tapi apa sih sebetulnya yang di-provide sama Daria Varia untuk bisa membantu karyawan menerapkan lifelong learning ini Pak? Oke, baik. Terima kasih Mbak Natasha. Jadi mungkin secara umum kalau kita lihat ya, bagaimana, mungkin pertanyaannya saya tarik ke yang lebih mendasar lagi. Sebetulnya di-trigger dari bagaimana, pertanyaan pertama adalah bagaimana sebuah perusahaan itu bisa menjadi sukses gitu ya. Yang pasti tidak bisa dilepaskan dari peran dari karyawannya gitu ya. Jadi kalau kita lihat bicara capabilities gitu ya, kunci keberhasilan organisasi atau perusahaan bisa sukses itu ada 3. Satu, kita bicara the right organization capabilities, the right people capabilities, yang ketiga adalah the right culture capabilities gitu. Jadi
Kadang-kadang orang atau perusahaan fokus kepada yang pertama, the right organization capabilities, bicara mengenai fokus proses gitu ya, proses apa yang dilakukan dan bagaimana mengerjakannya. Jadi makanya orang bilang kerja gitu ya. Ya itu company fokus kepada the right organization capabilities. Jadi capability apa, operating model seperti apa yang digunakan oleh sebuah perusahaan, baik itu proses atau strateginya, dan bagaimana orang bisa mengerjakan pekerjaan itu gitu. Nah, tapi orang lupa bahwa kunci keberhasilan sebuah bisnis untuk bisa menjadi sukses ada dua capability yang lain. Ada namanya people capabilities dan culture capabilities. Mungkin dalam hal ini adalah terkait dengan tadi people capabilities gitu ya. Jadi saya akan bahas mungkin bisa secara terpisah nanti kalau ada kesempatan adalah culture capabilities. Tapi di people capabilities ada dua. Kita bicara mengenai kompetensi dan bicara mengenai motivasi. Jadi ketika kita bicara kompetensi, maka kita bicara mengenai keilmuan, kemampuan untuk bisa mengerjakan pekerjaan gitu ya. Nah, kalau kita tanya kepada orang-orang gitu ya, kalau kita lihat ya di Daria Varia terutama gitu, kita tahulah bahwa banyak karyawan yang masa kerjanya lama-lama di Daria Varia gitu ya, bisa sampai 20 tahun, 30 tahun, 35 tahun gitu. Artinya teman-teman kita, rekan-rekan kita menemukan tempat di mana mereka merasa nyaman. Nyaman dalam konteks menemukan komposisi yang pas nih antara bekerja dan aspirasi personal gitu. Karena aspirasi personal orang bisa jadi berbeda-beda. Kalau orang dipaksa hanya bekerja, itu pasti nanti akan ada muncul kejenuhan karena orang tidak berkembang secara pribadi, secara personal gitu ya. Orang tidak berkembang secara karir gitu ya. Nah, di Daria Varia kita pengen orang berkembang gitu ya. Salah satu employer branding kita adalah grow together for a healthier Indonesia. Jadi kita pengen berkembang bersama untuk Indonesia yang lebih sehat. Artinya apa? Company bisa berkembang kalau kitanya berkembang. Jadi kita tidak mau bahwa orang hanya bekerja, tapi orang juga harus berkembang. Bukan hanya secara keilmuan, tapi juga secara personal gitu ya. Nah, bagaimana orang bisa berkembang? Tentu saja dengan kita harus bisa juga memberikan tempat untuk teman-teman juga berkembang. Kita sudah memberikan tempat untuk bekerja, tapi kita juga harus memberikan tempat untuk berkembang. Nah, caranya adalah apa? Harus ada sebuah environment gitu ya, di mana kita merasa nyaman untuk bisa berkembang. Nah, dalam konteks itulah makanya kenapa Daria Varia mencoba shift gitu ya dari traditional learning and development, membuat satu konsep yang memang sedang lumayan banyak diterapkan di beberapa perusahaan, itu konsep corporate university. Di mana konsep corporate university ini pada prinsipnya adalah sebuah learning organization dari kita, oleh kita, dan untuk kita gitu. Jadi artinya apa? Kita tahu bahwa teman-teman semua ini bukan orang-orang sembarangan gitu ya. Seorang Natasha gitu ya, itu juga punya banyak pengalaman, keilmuan yang bisa dibagikan ke teman-teman yang lain gitu ya. Kemudian teman-teman di marketing juga sama. Jadi teman-teman juga punya banyak keilmuan yang bisa jadi memberikan manfaat buat orang lain. Jadi bagaimana caranya dengan semua kompetensi kita ini kita bisa membangun bersama-sama, berbagi gitu ya, dan belajar bersama-sama. Tentu saja tidak tertutup dari internal. Nah, oleh karenanya kita bangunlah konsep corporate university, di mana ini adalah organisasi bukan hanya miliknya HR, no. Bukan hanya miliknya Daria Varia sebagai sebuah perusahaan, no. Ini adalah organisasi milik semua gitu ya. Kalau dulu kita di kampus adalah Civitas Akademika gitu ya. Nah, kita juga sama, ini adalah sebuah organisasi yang dimiliki oleh seluruh DVL Warriors gitu. Artinya apa? Ini merupakan organisasi yang kita bangun bersama. Jadi kita tahu misalkan kalau kita punya bisnis ethical, teman-teman ethical punya banyak kelebihan-kelebihan yang selama ini diterapkan yang mungkin akan bermanfaat kalau di-sharing ke teman-teman consumer. Teman-teman consumer juga mungkin punya banyak pengalaman-pengalaman yang mungkin akan bermanfaat kalau dibagikan ke teman distribution. Teman-teman distribution juga mungkin akan banyak punya pengalaman yang akan bisa direplikasi gitu ya kalau di-sharing ke teman-teman di supply chain. Teman-teman supply chain juga mungkin punya ilmu yang sama yang bisa diterapkan ke teman-teman di pabrik dan lain sebagainya seterusnya. Jadi artinya apa? Kita punya kemampuan itu. Nah, sekarang bagaimana kita membuat itu menjadi lebih terstruktur. Nah, itu yang coba diwujudkan di Daria Varia. Kita membangun sebuah learning organization, integrated learning framework gitu ya. Jadi sebuah konsep learning yang terintegrasi, bukan hanya silo, hanya dimiliki oleh satu fungsi-fungsi tertentu, tapi merupakan sebuah learning yang dimiliki oleh bersama. HR di sini hanya membantu mengkoordinir, tapi prosesnya dilakukan oleh semua bersama-sama. Jadi konsep corporate university adalah kita membentuk ada namanya learning partner, learning agent, learning advisor gitu ya. Kita punya banyak teman-teman yang kita harapkan berperan aktif di dalam learning organization ini. Nah, kita juga mencoba meng-create sebuah playground gitu. Kita juga membuat sebuah e-learning platform, ada namanya Bersatu Learning. Kemudian kita juga punya sistem LMS, Learning Management System. Orang kadang bertanya, apa bedanya Pak LMS dengan Bersatu Learning gitu ya. Kalau kita tahu bahwa Bersatu Learning adalah e-learning platform. LMS merupakan sebuah sistem manajemen terkait dengan learning. Jadi
kalau kita mau belajar mengenai e-learning, salah satu channelnya adalah lewat Bersatu Learning yang ada kita siapkan juga untuk seluruh modul-modul yang kita develop dari internal atau dari eksternal yang kita sharing secara internal gitu ya. Kemudian kita juga punya e-learning channel yang lain, contohnya seperti LinkedIn Learning gitu ya, dan beberapa channel yang lain. Nah, di samping itu kita juga punya banyak nih, bicara mengenai learning kan bukan hanya e-learning, ada offline learning, ada juga ada webinar yang bukan sifatnya memang hanya ada modul yang tersedia di satu e-learning channel platform. Jadi banyak channel-channel yang itu disiapkan dalam bentuk LMS tadi. Nah, itu merupakan infrastruktur yang kita siapkan. Artinya apa? Teman-teman semua di-encourage, dimotivasi untuk bisa memperkaya itu. Kalau teman-teman punya modul keilmuan gitu ya, punya apapun yang teman-teman mau sharing, tidak terbatas hanya ilmu-ilmu yang sifatnya formal. Bisa juga ilmu-ilmu sifatnya informal. Teman-teman senang bikin kopi gitu ya, punya knowledge tentang kopi, teman-teman hobi fotografi, pengen sharing mengenai teknik-teknik fotografi, dan lain sebagainya. Apapun itu, kalau kita mau berbagi, silahkan gitu, perkaya corporate university kita saling berbagi. Teman-teman bisa kontak ke learning partner di divisi masing-masing, teman-teman bisa kontak tim HR, kita bisa berbagi dalam berbagai channel, bisa lewat kita punya namanya GLP, General Learning Program gitu ya. Kita juga punya banyak channel-channel learning yang lain, dari mulai leadership program, functional development program, dan lain sebagainya gitu. Jadi banyak channel-channel kita bisa manfaatkan untuk kita berbagi. Yang tadi saya sampaikan di depan bahwa belajar bisa dilakukan dengan dua hal, observe and share gitu ya. Jadi kalau misalkan kita observe dan kita mau sharing, percayalah tidak ada yang rugi kita berbagi itu. Kalau dalam agama saya, berbagi itu pahala. Selama ilmu kita dipakai oleh orang lain, itu pahalanya akan mengalir kepada kita. Jadi itu hal kecil ya, tergantung belief orang-orang. Tapi paling tidak dengan kita berbagi itu akan mengakibatkan juga orang lain akan berkembang. Dengan orang lain berkembang, organisasi juga akan tumbuh. Jadi pasti dengan berbagi, orang lain juga akan bertanya ke kita dan ilmu kita juga akan makin lengkap. Jadi tidak ada ruginya kita berbagi gitu ya. Jadi kalau teman-teman punya apapun yang teman-teman ingin bagi, ingin share, manfaatkan, jangan hanya diketahui oleh kita sendiri pribadi. Semakin kita bagikan ke teman-teman orang lain, maka manfaatnya, daya manfaatnya itu akan semakin berkali-kali, seperti efek bola salju. The more we share, the more effect and impact it will create gitu ya. Jadi itu satu. Jadi kalau misalkan teman-teman semua di Daria Varia, di VL Warriors, silakan manfaatkan kesempatan ini. Kebetulan dari manajemen kita, dari Daria Varia juga pengen mengembangkan gitu secepat mungkin gitu ya kemampuan kita dalam learning ini. Mari kita berkontribusi secara maksimal. Ilmu yang teman-teman miliki mengenai, teman-teman pernah ikut kursus gitu ya, atau pernah ikut training, pengen berbagi ke teman-teman yang lain, silahkan bagikan itu gitu dalam satu formal, dalam forum gitu ya. Kita juga akan membangun community of practice. Kita sudah punya beberapa community of practice. Kita juga akan membangun lebih banyak community of practice. Misalkan orang-orang yang senang bertukar pikiran mengenai marketing, bisa aja kita akan membangun sebuah marketing community of practice. Jadi kita mengembangkan sebuah community di mana secara capability internal akan semakin berkembang gitu. Bukan hanya buat orang yang memang expert di situ, tapi orang yang punya minat di situ juga. Nah, cukup banyak program-program dari Kampus Bersatu, kita menyebutnya Kampus Bersatu di VL Corporate University, kita sebutkan Kampus Bersatu. Kita punya program-program by functional, by divisi gitu ya, kita punya program-program corporate, kita punya program leadership, kita juga punya program yang sifatnya general, kemudian kita juga punya program-program yang sifatnya value creation, dan lain sebagainya. Dan harapannya itu semua akan memberikan sebuah wadah di mana orang tidak hanya bekerja, tapi orang juga diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan diri. Jadi pada prinsipnya adalah mari kita jawab tantangan untuk belajar itu bukan lagi saya tidak punya kesempatan belajar. No, everything is there gitu ya. It depending on us whether or not we want to optimize it gitu ya. Karena again yang saya bilang tadi, opportunity itu tidak akan datang dua kali, but when it does come, you have to be ready for it. Oke, baik Pak. Ya, mungkin tadi kalau saya bisa nge-wrap up gitu ya Pak, salah satu yang utama banget adalah karena tadi balik lagi, belajar itu kan tidak harus formal gitu ya, tidak harus training. Dan bahkan kita sebetulnya di Daria Varia gitu ya, juga sudah ada nih satu organisasi learning organization gitu ya Pak, satu wadah yang diciptakan memang dari seluruh DVL Warriors, untuk seluruh DVL Warriors dan oleh seluruh DVL Warriors gitu ya, yaitu tadi Kampus Bersatu. Tapi kan mungkin orang-orang suka agak bingung ya Pak, kalau dengar corporate university atau Kampus Bersatu tuh kesannya aduh kampus nih kuliah, padahal kan sebenarnya enggak ya Pak ya. Itu adalah sebuah wadah di mana kita bisa mengembangkan diri gitu ya, dengan berbagai cara juga tadi yang seperti Bapak udah bilang. Kita bisa mengobserve gitu, kita bisa
sharing kayak misalnya Bersatu Learning. Mungkin di VL Warriors juga udah banyak yang tahu Bersatu Learning gitu ya. Kadang ada yang misalnya baca-baca materi, ada yang suka ikutan kuis di materi-materi Bersatu Learning gitu ya. Itu sebenarnya eh, adalah beberapa wadah yang sudah dipersiapkan gitu ya untuk di VL Warriors bisa mengembangkan diri. Jadi sebenarnya nggak harus benar-benar terlihat seperti belajar tuh kayaknya berat banget gitu ya Pak. Belajar tuh bisa kapan aja, di mana aja, dan sudah dipersiapkan juga nih wadahnya untuk di VL Warriors bisa setiap hari mengembangkan diri gitu ya Pak ya. Ya. Kurang lebihnya seperti itu. Mungkin terima kasih banyak Pak Dandan untuk Terima kasih Mbak waktunya. Natasha. Ya, kita mungkin bisa ketemu lagi ya Pak di lain kesempatan. Terima kasih Pak. Terima kasih. Oke, di VL Warriors dan di VL Friends. Kalau tadi kan kita sudah dengar ya pendapat dari Pak Dandan gitu ya. Nah, sekarang kita punya satu bintang tamu lagi yang nggak kalah spesial gitu ya, nggak kalah keren dan inspiratif gitu untuk kita semua. Nah, di sini segmennya kita akan bahas sedikit, ada temanya nih, yaitu belajar di tengah data dan deadline gitu ya. Kenapa kita sebutnya data dan deadline gitu? Nah, kita akan ngobrol dulu nih sama orangnya gitu. Oke, kita bisa sambut Mbak Ayu Melisa. Halo Mbak. Semangat pagi. Semangat pagi. Apa kabarnya Mbak Ayu? Kabar baik. Kak Tasya gimana kabarnya? Baik juga. Makasih ya Mbak Ayu udah mau hadir nih di tengah kesibukan. Waduh. Mau jadi guest star di Daria Talk episode kali ini. Oke, Mbak Ayu mungkin sebelum kita mulai kita perkenalan diri dulu kali ya. Boleh silakan Mbak Ayu. Oke, selamat pagi, siang, sore semuanya ya. Semoga semuanya dalam semangat pagi. Perkenalkan, nama aku Ayu Melisa. Aku saat ini Consumer Insight Head dari Divisi Corporate Commercial Excellence di Daria Varia. Oke, salam kenal untuk DVL Warriors atau DVL Friends yang belum kenal gitu ya. Oke, nah tadi kan sempet nih aku mention gitu ya Mbak Ayu soal tadi bagaimana sih caranya belajar di tengah data dan deadline. Mungkin tadi sedikit spoiler karena kalau kita dengar tadi kan Mbak Ayu nih di bagian Consumer Insight gitu ya, Betul. Insighting Team gitu ya, dimana pasti kalau ngebayangin aduh research tuh gimana gitu ya. Market research tuh ya ampun kayaknya berhubungan sama data, sama orang, kayaknya mumet banget gitu ya kalau mungkin orang-orang bayangin gitu. Nah, tapi gimana sih kalau aku dengar ini nih spoiler atau kabar dari teman-teman di VL Warriors kalau Mbak Ayu itu rajin banget belajar. Waduh. Waduh, Ini gosip dari siapa? gosip, Kalau nggak tahu. gosip-gosip dari teman-teman nih. Kalau Mbak Ayu tuh rajin banget belajar. Aduh, peres juga. Mungkin mungkin kalau di sekolah tuh ibaratnya kayak ranking 1 terus gitu. Diaminin aja lah. Amin ya, agak terlalu berlebihan ya kalau kayak gitu ya. Tapi pastinya kan di tengah tadi ya tuntutan pekerjaan gitu, kemudian kesibukan juga gitu ya. Tapi gimana sih Mbak Ayu tuh bisa terus semangat untuk mengembangkan diri? Mungkin kita nggak pakai istilah belajar aja gitu ya, tapi mengembangkan diri Mbak Ayu gitu Mbak. Oke, kalau aku sendiri kebetulan kan sekarang di Insighting Team ya. Kalau dari Insighting Team sendiri, dari aku personally sangat bersyukur karena kepo itu adalah salah satu passion aku. Waduh. Dan dibayar gitu. Dibayar ya padahal Udah kepo, kepo. dibayar. Dan menurutku bekerja sebagai insighting person itu adalah proses pembelajaran yang terus berjalan. Kenapa terus berjalan? Karena kalau kita mau understanding consumer, understanding market, itu kan selalu berubah. Jadi prosesnya selalu dinamis, termasuk bagaimana metode-metodenya itu kan juga berubah-ubah gitu ya. Dan itu yang membuat aku selalu happy dalam bekerja dan juga dalam tanda kutip belajar. Karena kan kalau misalnya mengutip kata Pak Dandan tadi ya, belajar kan bisa dari manapun dan kapanpun, termasuk dari pekerjaan. Dan juga aku tuh selalu meyakini ya, walaupun mungkin kalau teman-teman ngelihat, wah data, riset itu sebagai sesuatu yang mungkin complicated, tapi sebenarnya jawaban itu kan bukan hasil akhir atau tujuan akhir. Tapi sebenarnya yang paling penting itu adalah keberanian untuk terus bertanya. Dan that's why itu yang menurutku menjadi salah satu motivasi untuk terus bekerja sekaligus belajar gitu. Aku yakin juga pasti Kak Tasya di divisinya sendiri juga
terus belajar gitu ya dari pekerjaan juga ya. Betul, iya sih Mbak Ayu. Mungkin tadi ya, sedikit highlight nih, Mhm. kalau misalnya kepo tuh nggak harus selalu jelek Iya ya, betul. asal jangan kepoin yang nggak Iya penting gitu benar ya. benar benar. Jangan kepoin tetangga gitu ya, Mhm, jangan kepo tentang kira-kira sekarang dia pacarnya siapa sih, itu mhm. kepo yang nggak bermanfaat ya Mbak Berarti kalau Ayu. keponya mungkin lebih ke, "Kok dia kelihatan sukses ya? Apa yang aku bisa pelajari Waduh. dari dia?" Itu kan kepo tapi positif Positif, gitu ya. iya. Makanya mungkin, di VL Warriors atau di VL Friends jadilah seperti Mbak Ayu gitu ya, dengan kepo dibayar gitu. Iya itu alhamdulillahnya ya. Alhamdulillahnya ya. Jadi, sebenarnya mungkin tadi ya, karena memang juga pekerjaan Mbak Ayu kan berhubungan dengan market. Tadi Mhm, mungkin, sejalan juga dengan yang Pak Dandan sempat bilang gitu ya, kalau misalnya market kan terus berubah, kita mhm. harus selalu beradaptasi. Apalagi mungkin untuk Mbak Ayu juga jadinya harus selalu belajar gitu ya, beradaptasi dengan situasi yang sekarang, gimana sih bisa mengerti market gitu ya Betul Mbak Ayu ya. betul Jadi betul. belajar itu ya tadi nggak harus selalu formal banget gitu Mhm, ya, nggak harus selalu baca buku, nggak harus selalu ikut training eksternal gitu ya. benar banget. Tapi sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari pasti kita juga ada belajarnya gitu ya. Betul. Pasti setiap hari kita belajar hal baru lah ya gitu ya Mbak Ayu Benar. ya. Oke. Nah kemudian tadi kan kalau misalnya Mbak Ayu bilang mungkin banyak ya dari misalnya kita pertama-tama kepo terhadap Mhm. lingkungan sekitar kita pengen tahu lebih banyak misalnya terkait dengan market dan lain-lain. Nah tapi mungkin pertanyaan aku mirip juga nih, kayak tadi yang aku udah sempet tanyain ke Pak Dandan gitu. Tapi kan kadang kita ada momen di mana mungkin, lelah gitu ya, atau misalnya kalau Mbak Ayu udah ngelihat data banyak banget, udah sampai kabur nih, angkanya sampai udah di mana-mana gitu ya, udah nggak kelihatan jelas lagi gitu. Nah, itu kan pasti ada ya momen-momen di mana kita, stuck gitu. Pasti. Atau kalau istilah-istilah generasi aku nih gitu ya, generasi Brain Z, brain rot gitu. brain rot, itu betul betul sahur ya. Nah, tapi kalau misalnya nih kayak, aduh burnout nih, udah Mhm kayak, mhm. aduh capek banget, aku butuh healing, kayak gitu misalnya. Pernah nggak sih Mbak ngerasa kayak yang sangat stuck gitu ya, kayak aduh udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi nih, kayak kalau kayak gitu ya, atau misalnya lagi banyak deadline, misalnya dikejar-kejar sama Pak Jan, udah harus kumpulin gitu ya. Nah, biasanya seperti apa sih Mbak Ayu mengatasi itu? Kalau ditanya pernah atau enggak, pasti pernah ya, Nah, itu dan alamiah, karena kan kita bukan robot dan betul. penting buat kita untuk, mengakui bahwa kita sedang burnout dan kita Hmm, butuh healing, karena kan itu bagian dari merawat kesehatan mental kita. Jadi nggak boleh kita paksain terus kalau misalnya kita lagi, stuck gitu. Dan biasanya sih kalau misalnya aku stuck tuh, aku balik lagi sebenarnya tujuan dari kita bekerja, belajar, beraktivitas itu, kenapa sih dan hmm. apa sebenarnya manfaat yang akan kita dapatkan dari kegiatan tersebut, dalam hal ini belajar gitu ya. Dan kalau misalnya kita fokus lagi ke tujuan akhirnya itu manfaatnya itu apa, pasti kita bakalan lebih termotivasi karena itu menurutku hal yang lebih penting ya Hmm. ketika kita ingin mencapai sesuatu, bukan masalah kayak gue berhasil, sukses, dapat apa, tapi lebih ke manfaatnya untuk sekarang dan jangka panjang itu apa, gitu. Terus kalau misalnya, apa yang dilakukan ketika lagi stuck? Biasanya sih aku berusaha untuk membuat proses belajar itu bagian dari keseharian. Balik lagi ya seperti kata Bapak Dandan tadi, dari tukang tahu crispy aja bisa belajar gitu. Berarti kan sebenarnya dari setiap activity di kehidupan kita, dari pekerjaan tuh kita bisa jadikan pembelajaran. Kita bisa dengan ngobrol, aku sama Kak Tasya nih, aku sering banget belajar dari Kak Tasya nih soal Gen Z Sui Gen Z. gitu. Bahkan dari ngobrol-ngobrol aja kita bisa belajar gitu. Dan balik lagi ya, belajar itu bukan sesuatu yang harus serius, harus Iya. formal, tapi yang penting sesuai dengan value kita, sesuai dengan passion kita, dan kita juga harus pinter-pinter nih modify metodenya gitu. Kalau aku personally sih, berusaha untuk menjadikan belajar itu sebagai, hadiah gitu. Oh. Misalnya kan kalau, kata Pak Dandan nih kita boleh belajar dari manapun termasuk TikTok gitu. Mhm, Kalau TikTok kan udah kebentuk nih algoritmanya. mhm, Kalau kita udah punya interest sesuatu, oh, misalnya nih, mhm, oh gue tuh udah ngebentuk,
algoritma gue untuk tahu misalnya tentang kosakata-kosakata unik gitu. Iya. Nah, di TikTok kan udah kebentuk nih. Muncul mulu ya. Udah muncul tuh. Terus kayak, wah udah stuck nih. Gue sepertinya perlu belajar kosakata baru. Nah, buka Waduh. TikTok. Iya Jadi itu benar. kan kita belajar, kita juga reward diri sendiri juga dengan cara yang menyenangkan. Begitu. Oke, iya jadi sebenarnya tuh balik lagi ya Mm-mm. Mbak Ayu, belajar tuh jangan dilihat berat gitu ya. Benar. Mungkin nih di VL Warriors, di VL Friends kita harus berhenti melihat belajar itu melelahkan, Mm-mm. sesuatu yang membebankan gitu ya. Tapi sebenarnya ya itu, kita tuh bisa ngembangin diri dari berbagai macam cara. Kayak misalnya kita dengerin podcast gitu ya, dengan Mm-mm. podcast ini pun Mm-mm. di VL Warriors atau di VL Friends kan juga jadi tahu sesuatu yang baru. Atau tadi kayak TikTok, ya balik lagi TikTok tidak hanya sekedar kita pakai untuk statue gitu ya, velocity, Tung-tung-tung gitu iya, ya. tung-tung-tung gitu ya. Tapi kita juga bisa apa namanya, coba cari-cari hal baru yang bisa kita Mm-mm. pelajarin. Kayak misalnya tadi kalau kayak Mbak Ayu bilang misal kosakata unik atau misalnya sekarang kan zaman juga ya Mbak Ayu, misal kita mau belajar bahasa gitu Betul. ya. Kita Mm-mm. banyak orang-orang yang sharing juga gitu. Kita bisa belajar dari situ gitu ya. Misalnya kita pengen tahu apa misalnya drama Korea supaya nggak usah pakai subtitle gitu ya. Ya, itu kan juga bisa kan. Iya, itu kan contoh belajar juga ya Mbak Ayu ya. Jadi tapi balik lagi mungkin yang aku highlight juga Mbak Ayu bilang kita kan bukan robot ya. Mm-mm. Jadi dalam keseharian itu juga ya jangan apa melakukan hal yang sama terus-menerus misalnya kayak kerja tuh ya kerja aja terus gitu karena pasti kita akan jenuh kalau kayak gitu. Tapi kita bisa ngelihat belajar atau tadi ngedevelop diri dengan cari cara yang juga rewarding buat diri kita gitu ya Mbak Ayu. Jadi supaya kita dapat belajarnya, tapi kita juga merasa ada self rewardnya gitu ya Mbak Ayu ya. Jadi nggak boring gitu ya. Dan yang paling penting balik lagi sih ke value yang kita Iya. punya itu apa, dan juga manfaat yang pengen kita raih itu apa. Karena kalau tadi balik lagi ke sosmed itu kan terbentuk berdasarkan apa kebiasaan dan interest Kebiasaan. kita kan. Kalau misalnya interest kita ya hanya berkaitan dengan kepo-kepo hal-hal yang sifatnya dalam tanda kutip ngikutin Iya. Kurang virality bermanfaat aja gitu gitu ya ya. mungkin jadi nggak bermanfaat. Tapi Hmm. kalau misalnya kita selipkan juga hal-hal yang mungkin bisa menambah pengetahuan kita, itu jadi salah satu platform yang rewarding dan juga informatif buat kita. Iya, apalagi sekarang kan sosial media juga udah pinter banget ya Mbak Ayu ya. Jadi sebenarnya itu balik lagi ke kita juga ya, gimana cara kita pakainya. Mungkin kan orang-orang sekarang suka ada yang bilang kayak, aduh kenapa sih sosial media isinya nggak jelas, nggak jelas. Coba diperhatikan lagi. Betul. Selama ini nge-search-nya apa Karena gitu ya. dia kan juga belajar dari kita kan. Iya, setuju. Nah, jadi mungkin tadi yang salah satu insight-nya juga ya, gunakanlah sosial media dengan bijak dan benar teman-teman gitu ya. Oke, kalau boleh tahu udah berapa lama nih Mbak sebelumnya di Daria Varia nih? Waduh, kalau tadi mungkin sempat disebutin ya sama Iya. Pak Danon, ada yang udah 30 tahun. Belum kan kalau 30 tahun? Kan masih muda. Belum ya. Jadi kalau misalnya aku mungkin masih 1/5 atau 1/6-nya. Jadi aku 1/6. baru 6 tahun lah di Daria Waduh. Varia. Nggak apa-apa Mbak, itu kalau bentuknya anak udah masuk SD. Udah lulus ya. Oh iya. Sertifikat. Udah selesai SD-nya 6 tahun. Oke, tapi kan itu berarti sudah cukup lama juga ya Mbak Ayu. Berarti Mbak Ayu termasuk yang betah nih di Daria Varia. Iya. Berarti menemukan ini ya Mbak, menemukan apa namanya tempat untuk mengembangkan diri kayak Pak Dana bilang tadi. Kalau dibilang betah. Karena kalau dari data kan memang sebenarnya apalagi di generasi kita ya millennials dan Gen Z itu bahkan 2 tahun bertahan di satu perusahaan aja tuh udah termasuk lama. Rata-rata Udah tuh 2 hebat tahun. ya sekarang. Kan ini udah 6 tahun ya, jadi udah lumayan. Tasya udah berapa lama di Daria? Aku sudah mau 3 tahun. Wah, berarti betah juga ya? Sudah mematahkan stereotip Gen Z 2 tahun pindah. Oke. Iya. Baru 6 tahun. Iya, betul sama sih Mbak Ayu. Balik lagi mungkin karena juga betah tuh karena tadi kita ada kesempatan untuk mengembangkan diri nih gitu ya. Nah, tadi menyinggung sedikit tentang mengembangkan diri khususnya di Daria Varia gitu ya sebagai di VL Warriors gitu. Nah, kalau dari Mbak Ayu sendiri kira-kira tadi kan Pak Danon udah jelasin ya kayak kampus bersatu lah gitu ya. Kemudian ada GLP dan lain-lain. Kalau dari Mbak Ayu sendiri experience selama 6 tahun di Daria Varia gitu. Mungkin tadi spill sedikit yang bikin jadi betah nih. Apa aja sih program-program learning atau pengembangan diri yang Mbak Ayu udah ikutin nih
Oke, kalau di Daria Varia sendiri, ini aku juga terima kasih ya buat teman-teman HR dan juga teman-teman learning and development, karena kalau dibilang programnya banyak, banyak banget. Bahkan kadang kayak gue pengen join tapi gue ada meeting lain nih, gue harus gimana gitu, sampai bingung gitu Saking ya. banyaknya ya, Saking Mbak. banyaknya. Nah, kalau untuk aku sendiri yang pernah aku ikutin pasti kalau secara pribadi itu kan kita diberikan platform LinkedIn Learning. Nah, itu bisa diakses tiap hari dan itu bermanfaat banget. Terus kalau yang program itu GLP, ingat nggak dulu kita pernah Iya. punya GLP? Kita pernah punya kenangan Iya, kita di pernah GLP Gen Z. punya memori ya. Dan menurutku itu adalah salah satu GLP yang menyenangkan. Kenapa? Karena waktu itu kan formatnya kita berbeda ya, lebih ke ngobrol, Ngobrol. diskusi, dan balik lagi tadi kita kan bisa belajar dengan siapapun dan dengan ngobrol dan berbagi ilmu kan jadi lebih bermanfaat. Iya. Jadi itu menurutku adalah salah satu format GLP. Mungkin dari ya Friends nih nggak tahu GLP itu apa ya. GLP itu General Learning Program. Dan salah satu topiknya waktu itu adalah mengenai Gen Z. Iya, betul. Dan kita ngobrol-ngobrol bagaimana sih bekerja dengan Gen Z, bagaimana kita menyikapi semua mitos dan juga fakta terkait Gen Z gitu ya. Itu adalah salah satu menurutku pengalaman yang menyenangkan dan mungkin bisa direplikasi untuk topik-topik lainnya gitu ya. Terus yang pernah aku ikutin juga nih, ini yang menurutku juga menarik, kita pernah benchmarking itu ke perusahaan lain tentang culture belajar di perusahaan tersebut. Jadi kita bisa compare and contrast gitu ya, walaupun mungkin skala kita lebih kecil, tapi setidaknya kita tahu bahwa culture belajar itu tidak hanya ada di dari Varia, tapi juga bahkan sudah dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan yang besar. Dan itu menurutku adalah satu modal besar buat sebuah perusahaan untuk bisa berkembang, untuk bisa memfasilitasi pembelajaran gitu ya, learning culture. Terus yang juga menurutku menarik dan penting itu adalah Insight Portal. Waduh, apa tuh Apa tuh Insight Insight Portal? Portal? Nanti boleh ya ditaruh linknya ya. Iya, Insight boleh. Nanti kita Portal taruh ya Jadi linknya di sini. Insight Portal itu sendiri, mungkin aku pengen ngobrol lanjut sih tentang Insight Portal, tapi Kak Tasya, sepengetahuan Kak Tasya, Insight Portal tuh apa? Udah pernah akses belum? Udah dong, aku sih udah pernah buka Insight Portal. Jadi tuh sebenarnya mungkin kalau Insight Portal tapi masih internal DVL ya Mbak ya, kebetulan ya. Jadi kalau di situ sih kemarin aku lihat sebetulnya jadi kayak buka apa ya Mbak, kayak buka website berita gitu ya. Banyak artikel-artikel yang update, ada berita-berita terbaru juga gitu ya. Atau mungkin tadi ya terkait dengan market gitu. Itu yang sebenarnya mungkin kelihatannya kayak sambil lalu aja mungkin buat banyak orang, tapi itu sebenarnya ngasih kita informasi-informasi baru yang mungkin kita nggak kepikiran untuk nge-search sendiri, tapi datanya udah tersedia di situ. Gimana, bener nggak tuh Mbak Ayu? Betul banget, nggak perlu sih kita tes gitu ya, betul banget. Jadi kalau misalnya aku boleh memperkenalkan juga gitu ya mengenai Insight Portal. Insight Portal ini sebenarnya sebuah inisiatif yang kita sudah kembangkan dari idenya sebenarnya sudah semenjak COVID gitu ya. Pas COVID kan everything moving into online gitu ya. Jadi kita pengen awalnya hanya dari kayak gimana sih kita menyimpan research itu agar lebih mudah diakses oleh user kita. Tapi seiring berjalannya waktu kita belajar nih, bahkan untuk developing things aja kita belajar ya, bahwa sebenarnya yang butuh insight itu nggak hanya user kita. Kalau dalam pekerjaanku kan lebih ke teman-teman CHG gitu ya. Tapi ternyata teman-teman di plan, teman-teman di enablers dan juga teman-teman di area tuh juga sebenarnya butuh informasi nih, apa yang sedang berkembang di market kita, industri kita itu seperti apa. Jadi kita kembangkan satu platform. Ini memang untuk teman-teman dari Friends nih ya, mohon maaf masih sifatnya internal. Karena kita ingin mengembangkan sebuah culture di mana kita bisa mengambil keputusan itu berdasarkan data. That's why kita kembangkan platform ini agar lebih mudah diakses, betul seperti kata Kak Tasya, dan juga one stop gitu. Jadi kita ketika mencari misalnya berita tentang industri kesehatan, kita bisa di situ. Ketika kita pengen tahu economic indicators, kita bisa buka di situ. Jadi memang formatnya seperti news portal, karena memang itu diupdate secara berkala Kak Tasya. Jadi mungkin Kak Tasya bukanya tahun lalu,
hari ini boleh, Udah bukan beda gitu. lagi Karena ya. isinya kita selalu update Oke. gitu. Dan ini teaser juga ya buat teman-teman ya. Kita akan ada kuis menarik nih Waduh, di waduh, bulan waduh. ini nih terkait Insight Portal. Jadi harap dipantengin terus Insight Portalnya, pantengin juga internal communication karena kadang kan buka internal communication Di skip ya, aja ya. tapi pokoknya kalau terkait dengan Insight Portal silahkan dibuka karena nanti kita akan ada kuis menarik dengan hadiah yang menarik terkait Insight Portal. Wih, asik banget Mbak Ayu. Iya tadi ya, mungkin ini balik lagi, ini salah satu channel yang sudah di-provide sama dari Avaria untuk seluruh DVL Warriors tuh bisa belajar. Balik lagi belajar, bisa hanya semudah membuka application center, membuka Insight Portal, Betul. langsung deh baca-baca yang ada di situ, apalagi update. Jadi Benar. kita kalau boleh tahu update-nya setiap berapa kali Mbak? Apakah ada waktu Eh, tetapnya atau? Untuk update-nya setiap hari kita update. Wih, setiap hari lagi Karena update. ini juga merupakan proses pembelajaran juga nih buat aku Widih. personally dalam pengembangannya ini. Ya. Kita tidak hanya dikembangkan oleh teman-teman insighting dari CCE, tapi juga kita kerjasama dengan teman-teman dari corporate communication dan juga teman-teman dari treasury dan juga ICS. Waduh. Jadi ini proyek kolaboratif yang harapannya bisa terus update gitu ya. Jadi isinya pun juga update sepanjang waktu. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman di VL Warriors kira, oh ini pasti tentang market doang. Enggak, Enggak, salah enggak. besar. Salah. Itu macem-macem karena tadi ya Mbak Ayu ya, itu juga bukan hanya tim insighting, bukan hanya tim CCE, tapi juga kolaborasi dengan tadi LCA gitu ya, corporate communication, ICS dan juga treasury tadi ya. Betul. Jadi pastinya informasi yang teman-teman di VL Warriors bisa dapatkan itu beragam sekali ya Mbak Ayu ya. Mulai dari lifestyle, Wih. mulai dari kondisi pasar, mulai dari ide untuk innovate something, kesehatan itu ada Ada semua di semua. situ. Tadi juga mungkin aku tertarik karena Mbak Ayu bilang kan sebenarnya ini salah satu karena gimana sih supaya hasil research Mbak Ayu tuh nggak hanya ya udah hanya untuk Mbak Ayu dan usernya Mbak Ayu gitu ya, tapi juga teman-teman seluruh DVL Warriors bisa tahu gitu ya, dan mungkin dengan bahasa yang juga lebih ini ya Mbak ya, lebih santai lah gitu ya, jadi lebih gampang dicerna gitu Dan ya. lebih relevan dengan industri kita. Iya. Karena kalau mungkin kita googling kan general ya. Banget. Kita mau nyari tentang personal care, tapi mungkin yang keluar rekomendasi sunscreen dari Tasya Farasya gitu. Iya. Tapi sebenarnya kan mungkin yang relate sama bisnis kita hal lain gitu. Iya. Nah, memang di Insight Portal ini kita sudah sesuaikan agar benar-benar relevan dengan kebutuhan dari Avaria juga. Oke, jadi pokoknya bener-bener tepat dan sesuai banget ya Mbak Ayu ya, Betul. kalau sebagai DVL Warriors kita lihat gitu ya. Oke, nah tadi mungkin lebih ke tunggu apa lagi teman-teman DVL Warriors setiap hari di-update sama Mbak Ayu daripada kita tadi ya gabut-gabut nggak tahu mau ngapain, buka YouTube, Benar. nonton Brain rot kartun, gitu. iya nonton brain rot terus. Lebih baik kita coba deh buka Insight Portal gitu ya, kita coba baca-baca artikel yang ada di sana, karena teman-teman dari tim Insight Portal juga udah update terus gitu ya, setiap hari daily update gitu ya. Jadi kita bisa jadi orang yang paling update gitu ya Mbak Ayu ya. Dan mungkin ke depannya juga misalnya teman-teman merasa kayak, ini boleh dong dimasukin, kontak aja kita. Jadi kita bisa sebarkan juga informasi yang teman-teman tahu untuk dimasukkan ke Insight Portal. Jadi kayak semacam kontributor gitu. Oh iya bener ya. Pokoknya sharing is caring ya Mbak ya. Jangan merasa maksudnya jangan kalau kita punya ilmu jangan kita simpen jangan sendiri gatekeep terus gitu gitu. ya. Iya, jadi gatekeep gitu. Harus kita share gitu. Oke. Kemudian nih Mbak Ayu, tadi kan udah kita bahas sedikit tentang Insight Portal. Tadi menarik juga kata Mbak Ayu ada kuis nih. Mungkin boleh spoiler sedikit Mbak Ayu, kuis tentang apa? Kuisnya juga mungkin bukan yang kayak ujian gitu ya, tapi jawabannya semua ada di Insight Portal. Balik lagi harus baca ya. Jadi pastikan buka Insight Portal. Untuk kapannya pasti dalam bulan ini. Oke, gitu. Jadi di bulan Mei ini ya. Betul. Takutnya nanti yang nonton Juni tanya. Hadiahnya menarik dan juga bermanfaat pasti. Oke Mbak Ayu. Nah tadi ya kita mungkin bisa tunggu kuisnya, itu pantengin terus di Insight Portal dan juga di internal communication. Nanti akan diinformasikan ya Mbak Ayu. Ada hadiah yang menarik juga untuk teman-teman yang menang.
Oke, mungkin kita sudah, sampai di akhir sesi nih, yang pastinya keren banget gitu ya, Mbak Ayu. Terima kasih banyak udah mau Sama-sama. sharing gitu tentang pengalaman Mbak Ayu. Tadi kalau misalnya aku bisa wrap up sedikit, salah satu yang aku, personally gitu ya, highlight dari Mbak Ayu tadi ya, kalau kita misalnya sedang, bekerja itu kita, tidak hanya bekerja, tapi kita juga harus tahu nih manfaatnya yang ingin kita dapatkan dan manfaat yang pengen kita share ke teman-teman lain gitu ya, itu tuh apa sih? Sehingga kita semangat terus nih untuk mengembangkan diri kita gitu. Jadi nggak dan mengembangkan diri tidak hanya sekedar, apa namanya, belajar, tapi bisa dengan buka insight portal. Betul. Itu yang paling utama ya, salah satunya bisa dengan buka insight portal gitu. Nah, oke nih, mungkin sebelum kita tutup, boleh nggak Mbak Ayu kasih sedikit mungkin motivasi gitu ya, atau tips and trick juga nih untuk teman-teman DVL Warriors dan DVL Friends gitu ya, supaya bisa kayak Mbak Ayu loh. Waduh. Bisa semangat belajar terus gitu ya, semangat untuk mengembangkan diri terus dan nggak, apa ya, nggak mudah jenuh atau mudah bosan gitu. Apalagi di kesibukan dan di tengah-tengah deadline yang banyak. Oke, mungkin kita belajar bersama-sama ya. Aku juga belajar banyak dari Kak Tasya hari ini, makasih banyak. Dari Pak Dadan juga makasih banyak Pak Dadan. Kalau misalnya harus memberikan sepatah dua patah kata gitu ya, Mbak. mungkin yang pengen aku sampaikan pertama itu, belajar itu tidak harus selalu formal dan besar, tapi bisa dimulai dari hal kecil dan ada di keseharian kita. Kemudian penting juga buat kita itu don't be too serious but always be curious. Oke. Jadi tetap selalu penasaran dan ingin bertanya. Dan yang terakhir mungkin kita harus selalu ingat bahwa belajar itu bukan soal hasil akhir, tapi sebagai proses. Dan kita sebagai manusia kan punya ruang untuk bertumbuh, dan ruang bertumbuh itu tidak akan penuh gitu. Mhm. Jadi kita bisa memenuhinya dengan kegiatan-kegiatan atau hal-hal yang membuat kita lebih bertumbuh dan juga bermanfaat. Tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Dari Wih, terima aku. kasih Mbak Ayu. Tadi ya, mungkin satu kalimat yang paling aku highlight adalah don't be too serious but always be curious gitu. Oke, terima kasih banyak Mbak Ayu sekali lagi untuk Sama-sama. sharingnya. Semoga kita semua bisa, ini ya, semangat belajar terus, seperti Mbak Ayu juga tadi bilang ya. Oke, oke DVL Warriors dan DVL Friends, sebelumnya saya mau berterima kasih kepada 2 bintang tamu spesial saya tadi, sudah bersedia untuk hadir dan sharing di Daria Talk episode kali ini. Dan terima kasih banyak untuk, DVL Warriors dan DVL Friends yang sudah menonton episode kali ini. Semoga kita semua bisa mendapatkan manfaat dari episode kali ini. Nah, untuk selanjutnya jangan lupa untuk, stay tune ya untuk, menonton episode-episode lainnya. Pastinya kita akan membahas mengenai topik-topik yang menarik gitu ya, seru dan juga tren saat ini. Nah, untuk itu, saya Natasha pamit undur diri. Jangan lupa untuk nonton, lebih banyak lagi episode Daria Talk di channel YouTube Daria Varia Laboratoria dan jangan lupa subscribe ke channel YouTube Daria Varia. Terima kasih, sampai jumpa. Dadah.